Setiap kita ini punya masalah. Saya, Anda, kalian, mereka punya masalah. Orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, semua punya masalah. Nggak ada satu orang pun yang di dunia ini nggak punya masalah. Namun sebaik-baik masalah adalah masalah yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Seburuk-buruk masalah, masalah yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah-masalah ini datang dan pasti akan datang dan bertubi-tubi akan datang untuk menguji kita. Apakah dengan masalah-masalah ini kita akan datang dekat mengadu hanya kepada Allah, atau kita malah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Dan ingat, masalah terbesar dalam hidup kita ini adalah masalah agama. Dan maka kalaulah kita tahu masalah kita ini adalah masalah agama, maka kita akan prioritaskan masalah agama ini. Sekarang orang banyak menyangka masalah besar ini masalah politik, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu. Tapi sesungguhnya masalah yang paling besar adalah masalah agama. Inilah masalah yang paling besar, adalah masalah agama. Kalaulah kita menjadikan masalah agama ini adalah masalah yang paling besar buat diri kita, maka masalah-masalah lain ini akan terasa masalah kecil. Dan agama ini satu masalah yang untuk Allah hadirkan untuk menyelesaikan semua masalah. Aneh kan? Agama ini satu masalah buat diri kita, tapi masalah agama ini lah yang akan menyelesaikan seluruh masalah kita, baik masalah ekonomi kita, kesehatan kita, hidup mati kita, masalah dunia kita, masalah akhirat kita akan selesai dengan masalah agama. Ada sebuah tamsil nih. Maka kalau ada masalah, kita tambah satu masalah, yaitu masalah agama, maka semua masalah akan beres dengan masalah agama ini. Maksudnya gimana? Ini satu tamsilan. Ada seorang tua yang hendak meninggal dunia. Dan dia mengumpulkan anak-anaknya. Anaknya ada 3. Dan dia berwasiat kepada anak-anaknya, "Nak, ayah mungkin gak akan lama lagi." Dan ayah berwasiat, ini ayah tinggalkan 19 ekor unta. Dan di sini ayah akan memberikan 50% untuk anak yang pertama. Dan untuk anak yang nomor 2 ini 1/3 jumlah unta. Kemudian anak yang ketiga mendapatkan 1/4 dari jumlah unta. Tapi nak, ingat bahwasanya unta-unta ini dibagi, nggak boleh disembelih, nggak boleh dipotong dalam keadaan hidup. Dan setelah ayahnya menyampaikan wasiat itu, tak lama kemudian ayahnya pun wafat. Maka anak-anaknya pun
mengebumikan ayahnya. Setelah pengebumian, maka ketiga anak tadi berkumpul. Ini ayah meninggalkan satu wasiat, satu wasiat bahwasanya ayah memiliki 19 ekor unta. Kita sudah sama dengar bahwasanya saya anak pertama mendapatkan 50%, setengah daripada unta. Maka setelah dihitung-hitung setengah dari 19 ini 9,5, ya kan? 9 tambah 9 18 plus 1. Gak bisa ya kak, saya kata anak yang kedua dapat sepertiga dari 19, sepertiga dari 19 berapa? Malah bingung lagi. Seperempat. Oh salah. Anak yang kedua tadi dapat seperempat dari 19 berapa? Seperempat dari 19 18 4 setengah katanya. 4 watt. Ini seperlapan dari 19, malah lebih repot lagi. Gak bisa ini harus kita potong katanya. Maka ketiga anak tadi berembuk untuk memotong. Maka anak-anak ini karena anak yang soleh, dengar wasiat ayahnya bahwasanya unta ini nggak boleh dibagi dengan dipotong, harus dalam keadaan hidup. Maka berpikir keras, maka ketiga anak ini berembuk. Di sana ada ulama. Coba kita tanyakan masalah kita ini kepada ulama tersebut. Setelah datang kepada ulama tadi, diceritakanlah keluh kesahnya. Maka ulama tadi tertawa. Mana unta kamu orang? 19. Ini. Kalian tunggu di rumah. Saya akan datang menyelesaikan masalah-masalah kalian. Maka mana untanya? Ulama tadi datang ke tempat tiga anak tadi, membawa 1 ekor unta. Dan tatkala datang, mana unta-unta tadi? Nah ini tambah 1 unta ini. Anak-anak, waduh pak, gimana ini Ustaz, kami udah bingung dengan 19 unta ini, kok ditambah lagi 1. Sudah, tambah saja. Sekarang kita duduk, kita bagi apa yang menjadi wasiat ayah kalian. Setelah digabungkan, unta tadi menjadi 20 ekor. Nah, sekarang anak pertama kamu dapat berapa? Dapat setengah. Nah, sekarang setengah dari 20 berapa? 10. Nah, kamu ambil 10. Kemudian anak yang kedua kamu dapat berapa?
saya dapat seperempat dari 20 berapa? 5. Nah, kamu dapat 5. Kemudian anak yang ketiga, kamu dapat berapa? 1/5. 1/5 dari 20 berapa? 4. Kamu dapat 4. Nah, ini Pak Ustadz, ini ada satu, tinggal satu lagi. Ya ini kan unta saya. Maka ulama tadi pulang bawa untanya. Tak selesai masalah. Ini satu tamsilan hadapan Allah Subhanahu wa taala. 19 masalah tambah satu masalah. Itu masalah agama. Kalau kita ini punya masalah banyak masalah, tambah lagi satu, yaitu masalah agama. Maka dengan masalah agama ini akan menyelesaikan seluruh masalah kita. Sebagaimana dahulu di kota Madinah ini, sebelum baginda Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ini nama Madinah ini Yastrib. Yastribnya artinya rusak. Karena penjajah negara-negara lain tidak bergeming melihat kota Yastrib karena rusak. Dan di situ banyak sekali masalah kesehatan. Orang pagi sehat, siang mati, sore sehat, paginya mati. Banyak sekali penyakit, wabah penyakit. Kemudian begitu juga masalah keamanan. Masalah keamanan sana itu lebih kacau lagi dari sini. Premanisme, pembegalan, bajak, kacau balau. Ada dua suku yang masalah karena unta makan di ini, suku Aus dan Khazraj ini kayak anjing dan kucing di Madinah, selalu bertempur, perang saudara. Begitu juga masalah ekonomi, Masya Allah. Masalah ekonominya kacau balau. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, datang ke Yastrib, membawa masalah agama. Nabi Muhammad SAW tidak hadir ke Madinah ini bukan bawa obat-obatan, bukan bawa dokter, bukan bawa keamanan, bukan begitu. Baginda Nabi SAW datang ke Madinah ini bukan baginda Nabi SAW langsung untuk masalah kesehatan, maka datangkan tabib, kan obat-obatan, bukan untuk menghadapi masalah kriminal. Bukan baginda Nabi SAW bukan pos keamanan sana sini, bukan. Begitu juga dengan masalah ekonomi, bukan baginda Nabi SAW menyuruh sahabat-sahabat di Madinah untuk kerja keras, banting tulang, bukan. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW datang membawa ke agama, mengajak kaum Madinah, orang-orang di Madinah untuk mengamalkan agama. Tapi ajib ada Allah SWT, setelah agama datang, Masya Allah, itu semua masalah beres. Suku Aus dan Khazraj yang semula kayak anjing dan kucing, dengan datangnya agama, damai. Bahkan saking akrabnya, saking damainya mereka ini, seperti hubungan mereka ini seperti saudara kandung. Begitu juga masalah kesehatan. Masalah kesehatan ini selesai dengan masalah agama. Begitu juga masalah ekonomi
selesai masalah agama. Sampai sekarang Madinah ini dengan datangnya masalah agama, masalah ekonomi Madinah, nggak ada orang Madinah yang miskin sampai sekarang. Dan inilah satu contoh buat kita. Kalau kita ini banyak masalah, datangkan agama, hadirkan agama dalam setiap masalah kita, maka masalah-masalah ini akan Allah selesaikan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah.